Special Engine 250cc 4 tak, khususnya tipe untuk kebutuhan balap motocross, merupakan jenis motor yang paling banyak digunakan di kejuaraan balap dunia MX2. MX2 ini kalau di MotoGP mungkin bisa dibilang setara dengan Moto2. Mengingat sebagian besar Special Engine ini tidak dipublikasikan catatan tenaganya oleh masing-masing pabrikan, di video kali ini kita akan bahas seberapa kuat tenaga Special Engine 250cc 4 tak ini. Nah, kira-kira berapa HP sih tenaga mesin-mesin spesial untuk kompetisi balap yang dijual bebas ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Di list kita yang pertama adalah Honda CRF 250R. Special Engine dari pabrikan sayap ini mendapatkan beberapa perubahan pada tahun 2025 lalu, di mana perubahan tersebut meliputi konstruksi rangka 70% baru, airbox atau kotak udara, knalpot, kaliper pengereman, serta bodi plastik yang diperbarui. Sementara itu untuk model 2026 masih mempertahankan perubahan sebelumnya, yang bertujuan agar menjaga harga motor ini tetap terjangkau. Ditenagai mesin silinder tunggal 249cc, DOHC, 5 speed, berpendingin cairan dengan injeksi bahan bakar, dan rasio kompresi 13,9:1. Mesin ini menggunakan sistem 4 katup tipe finger follower yang memungkinkannya mencapai putaran tinggi. Dikutip dari website Third Rider, saat diukur tenaganya di atas mesin dyno, CRF 250R model 2026 mampu menghasilkan tenaga puncak 37,8 horsepower di 12.000 rpm dan torsi puncak 24,4 Nm pada 9.500 rpm yang dikombinasikan bobot basah 105,2 kg. Saat ini CRF 250R model 2026 dibanderol dengan harga $8.399 atau jika dirupiahkan setara 148 jutaan. Harga tersebut merupakan harga paling terjangkau di antara Special Engine 250cc lainnya yang rata-rata dijual di atas $8.800. Selanjutnya ada Special Engine dari pabrikan ijo, yaitu Kawasaki KX250. Sama halnya seperti CRF, KX250 terakhir kali mendapatkan banyak perubahan pada model 2025, di mana motor ini mendapatkan upgrade, rangka perimeter aluminium ringan, turunan dari sang kakak yaitu KX450, untuk memperbaiki stabilitas dan handling. Kemudian head cylinder baru dengan katup masuk lebih kecil, serta knalpot lebih pendek agar tenaga dari putaran bawah ke menengah lebih kuat. Selain itu, untuk menyesuaikan karakter baru ini, Kawasaki beralih menggunakan komponen suspensi Showa pada bagian depan dan belakang. Untuk model 2026, KX250 mendapatkan grafis warna baru dan tetap mempertahankan semua perubahan di tahun 2025 lalu. Salah satu Special Engine yang dijual resmi di Indonesia ini ditenagai mesin 249cc DOHC, 4 katup, berpendingin cairan, throttle body 44 mm dengan injektor ganda, serta transmisi 5 percepatan. Dalam kondisi standar saat diukur di mesin dyno, KX250 mencatatkan tenaga puncak 39,2 horsepower pada 12.700 rpm dan torsi puncak 25,3 Nm pada 9.100 rpm. Tenaga tersebut dikombinasikan dengan bobot 110 kg dalam kondisi bahan bakar terisi penuh. Soal harga, motor ini dibanderol $9.099 atau setara 160 jutaan. Nah, di Indonesia sendiri, KX250 model 2026 juga dijual resmi dengan kisaran harga 160 jutaan. Di list kita yang ketiga, masih dari pabrikan Jepang, kali ini adalah Yamaha YZ250F. Untuk model 2026, YZ250F mendapatkan sedikit pembaruan berupa kunci ECU untuk membantu mencegah pencurian. Kemudian terdapat grafis warna baru, dan bagi mereka yang menginginkan warna selain biru khas Yamaha, tersedia juga pilihan versi ulang tahun ke-70 Yamaha, yang hanya berbeda dalam penampilan melalui grafis speedblock dengan kombinasi warna putih dan merah.
Motor ini ditenagai mesin 249 cc DOHC 4 katup, berpendingin cairan, injeksi bahan bakar, rasio kompresi 13,8:1, dengan transmisi 5 percepatan. Saat dites di atas mesin dyno, YZ250F mampu menghasilkan tenaga maksimal 39,5 horsepower di 12.800 rpm dan torsi puncak 24,9 Nm pada 10.000 rpm yang dikombinasikan bobot basah 106 kg. Menurut beberapa ulasan, Yamaha YZ250F model 2026 memiliki karakter mesin putaran bawah menengah yang kuat, respon gas linier yang mudah dikontrol, serta sasis lincah dengan suspensi Kayapa Triple S yang sangat nyaman dan terprediksi. Soal harga YZ250F 2026, saat ini dibanderol $8.899 atau setara 157 jutaan. Sedangkan versi 70 tahun anniversary dibanderol $9.099 atau setara 160 jutaan. Berikutnya adalah GasGas MC250F. Untuk model 2026, special engine dari pabrikan Spanyol ini hadir dengan grafis warna baru dan penyesuaian pada sistem pembuangan dan mesin untuk menurunkan batas emisi suara agar sesuai dengan regulasi terbaru. Motor ini ditenagai mesin 249 cc DOHC 4 katup, berpendingin cairan, rasio kompresi 14,5:1, dengan transmisi 5 percepatan. Berdasarkan hasil pengetesan di atas mesin dyno, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 40,3 horsepower di 13.100 rpm dan torsi puncak 26,4 Nm pada 9.300 rpm. Dikombinasikan bobot basah 109 kg, motor ini dikatakan mempunyai manuver lincah dengan handling yang sangat stabil di tikungan. Saat ini, GasGas MC250F 2026 dibanderol $9.899 atau jika dirupiahkan setara 174 jutaan. Di urutan kelima ada Husqvarna FC250. Pada model 2026, motor ini mendapatkan penyesuaian airbox dan penggunaan filter udara Twin Air yang lebih tebal, serta silinder knalpot baru untuk meredam tingkat kebisingan. Husqvarna FC250 ini ditenagai mesin silinder tunggal 249 cc, DOHC 4 katup, pengkabutan injeksi bahan bakar, dengan transmisi 5 percepatan. Tenaga mesin ini saat diukur di mesin dyno mencatatkan 40,4 HP di 12.700 rpm dan torsi 25,6 Nm pada 9.200 rpm. Dibandingkan KTM dan GasGas, motor ini mempunyai bobot paling ringan dari kedua saudara satu basicnya tersebut, yaitu 106,5 kg dalam kondisi full bahan bakar. Saat ini, Husqvarna FC250 model 2026 dibanderol $10.499 atau setara 185 jutaan. Di urutan ke-6 ada special engine buatan pabrikan Inggris yaitu Triumph TF250X. Pendatang baru di kelas motocross yang baru dirilis pada tahun 2024 ini kini hadir dengan beberapa penyempurnaan pada komponen mapping ECU, kopling, dan juga setup suspensi. Triumph TF250X ditenagai mesin 249 cc DOHC 4 katup, fuel injection, berpendingin cairan, transmisi 5 percepatan, serta rasio kompresi 14,4:1. Triumph mengklaim tenaga motor ini adalah 47,3 horsepower. Namun, berdasarkan hasil pengetesan Dot Rider di atas mesin dyno, TF250X mampu menghasilkan tenaga di roda belakang sebesar 40,8 horsepower di 13.500 rpm dan torsi 25,4 Nm pada 9.100 rpm. Selain mesin yang bertenaga, TF250X juga mempunyai bobot basah 105,6 kg yang merupakan bobot paling ringan di antara kompetitor sekelasnya.
Saat ini model 2026 Triumph TF 250X dibanderol 9.795 US dollar atau setara 172 jutaan. Di list kita berikutnya adalah KTM 250 SXF. Selain hadir dengan grafis yang sedikit diperbarui, model 2026 juga hadir dengan penutup radiator berulir baru untuk kemudahan akses, serta tutup pelindung konektor bahan bakar baru. Saat ini, KTM 250 SXF model 2026 bisa dibilang adalah special engine 250cc paling bertenaga dibandingkan kompetitornya. Dengan jantung pacu 249cc, DOHC 4 katup, fuel injection berpendingum cairan, transmisi 5 speed, serta rasio kompresi 14,5:1. Di atas mesin dyno, KTM 250 SXF mampu menghasilkan tenaga puncak 41,8 horsepower di 13.000 rpm dan torsi 26,7 Nm pada 9.300 rpm. Dengan bobot basah 107,5 kg dan mesin yang bertenaga, tidak mengherankan jika motor ini seringkali dipilih oleh pembalap pro di Indonesia. Nah, sebenarnya masih ada lagi special engine 250cc yang belum kita sebutkan, yaitu Suzuki RMZ 250. Sayangnya motor ini bisa dibilang kurang kompetitif untuk saat ini, mengingat RMZ 250 sudah tidak mendapatkan update lagi sejak 2020. Beberapa kekurangannya adalah motor ini masih mengandalkan Kickstarter alias nggak ada electric starter. Suspensinya terlalu keras, dan tenaga puncaknya jauh tertinggal dari kompetitornya. Terakhir kali, media Dirt Rider mengetes motor ini pada tahun 2024. Dan hasilnya, tenaga RMZ 250 di roda belakang hanya berada di angka 36,6 horsepower. Oleh sebab itu, seringkali motor ini berada di urutan terbawah saat dikomparasi dengan special engine 250cc lainnya. Meski jarang dilirik, sisi positif dari motor ini adalah bandrol harganya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan kompetitornya, di mana model 2026 dijual seharga 8.299 US dollar atau setara 146 jutaan. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai special engine 250cc ini? Kira-kira mana yang akan teman-teman beli jika mempunyai rezeki lebih? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.